Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Kali ini ada kabar terbaru ya dari Kabupaten Subang. Kali ini ribuan kader PDIP mengundurkan diri. Wah, apakah ini awal-awal ya PDIP akan kalah lagi di pilkada mendatang? Kita lihat ya kali ini opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Ribuan kader dan juga simpatisan PDIP Kabupaten Subang rame-rame mengundurkan diri dan juga mengembalikan kartu KTA. Aku udah dari kemarin. Udah duluan aku jauh-jauh hari. Kok lambat kali pergerakan kalian? Iya, lambat kali ya. Sebelum pilpres aku udah cabut. Iya. Tapi jujur aja lah. Kenapa kalian nggak bisa sabar sedikit tunggu pilkada? Iya. Tapi jujur aja lah ya, aku satu yang kurang suka dari kalian. Harusnya kalian nggak perlu gembar-gembor dan nggak perlu tayangkan di media sosial. Karena apa? Takutnya yang lain ngikut. Iya. Yang takutnya daerah lain ikut ya. Sumatera Utara nanti ngikut. Jawa Timur nanti ngikut. Iya. DKI Jakarta juga ngikut. Yang paling parah kalau sempat Jawa Tengah ngikut, apalagi sama kalian. Yang betul aja lah kita ini. Tapi itulah, untunglah kalian sekarang baru sadar ya. Kalau sempat kalian kemarin itu, contohnya sempat kalian itu kemarin itu keluar mendukung Prabowo contohnya, kurasa suara untuk Prabowo enggak 58% lagi, 65. Iya. Tapi itulah, ya mungkin kalian sadarnya sekarang. Atau kemarin-kemarin udah sadar sih, cuman timingnya belum tepat. Iya. Tapi ingat ini prinsip, tidak ada kata terlambat. Wih, tidak ada kata terlambat. Iya, nggak ada kata terlambat. Ya, tapi ini adalah gerakan yang dilakukan oleh Niko Rinaldo kalau nggak salah. Bisa dikatakan dia ini adalah pemimpin dari gerakan tersebut ya, dan dia juga merupakan sekretaris DPC Kabupaten Subang ya. Dia dan beberapa teman-teman lainnya sudah memutuskan bahwasanya mereka akan mengikuti junjungan mereka, yaitu Marwarar Sirait. Gitu loh ya, karena Marwarar Sirait sudah membangun PDIP di daerah Subang, demikian juga mereka loyalis Marwarar Sirait luar biasa. Ngikut juga. Itulah dia. Ya, tapi kalau ku katakan, ini sebetulnya ada 3 kemungkinan. Kenapa aksi mengundurkan diri ini boleh terjadi? Yang pertama, ya mungkin ada terjadi gesekan atau permasalahan antara pengurus yang keluar itu dengan pengurus yang masih ada di dalam. Itu kemungkinan pertama. Menurutku ya, menurutku. Yang kedua, mungkin mereka hanya ingin searah dan tegak lurus dengan Marwarar Sirait, yang notabene Marwarar Sirait sudah menjadi bagian dari Bapak Joko Widodo. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemungkinan besar mereka berpikir bahwa tidak ada lagi masa depan di partai ini. Nggak tahu kita. Namanya kemungkinan kan, itu kan pola pikirku. Ya aku kan tidak ada menggosok-gosok kalian. Iya. Setuju kalian, suka hati kalian. Tidak setuju kalian, suka hati kalian. Iya, suka hati kalian ya kan. Apalagi ini jujur saja. Ya ini hati-hati, ini rawan untuk Jawa Barat. Kenapa bilang? Untuk perolehan suara, itu paling utama dan paling besar, paling tinggi perolehannya itu Gerindra. 20 kursi untuk Gerindra di Jawa Barat, seluruh Jawa Barat. Setelah itu ada Golkar dan PKS, kalau tidak salah masing-masing 19 kursi. Dan PDIP di urutan ketiga, 17 kursi. Dan bisa dikatakan jangan harapkan untuk PDIP bisa bercokol lebih lama lagi. Karena apa? Karena sebentar lagi Jawa Barat akan berubah menjadi penangkaran burung Garuda. Iya, burung Garuda ya. Ya, itu dia ya. Dan juga bisa kita katakan ini, kalau untuk Jawa Barat,
tokoh yang paling banyak mengumpulkan suara secara nasional itu siapa? Kang Deddy Mulyadi. Tepuk tangan dulu. Kang Deddy ya. Ya udahlah, kemungkinan besar orang-orang Banting ini akan berubah menjadi anak-anak Garuda. Ya iyalah. Tapi itulah, setelah di cross check kepada DPD, ya kan? Ya tahu sendirilah, yang namanya partai, namanya organisasi, ketika ada pertanyaan dari wartawan ataupun masyarakat, mereka akan berusaha bagaimana mereka menjaga gengsi mereka. Ketika ditanya, ada 2 poin ini, ada beberapa poin. Yang pertama, ketika ditanya bagaimana itu Pak, ada pengaruh kah? Tidak. Kebetulan Mang Ono adalah ketua DPD Jawa Barat untuk partai PDIP. Ya, ketika di cross check dan ditanya, ya sudahlah, tidak apa-apa. Karena apa? Cuman 4 pengurus saja kok. 4 pengurus saja. Selama ini mereka itu yang mengembangkan partai itu, biar tahu kau. Kalau tidak ada mereka memilih ketua DPD, mana terpilih kau? Kan begitu. Sekarang seenaknya aja bilang, cuman 4 apa aja, cuman 4 pengurus. Aku tidak yakin 4 pengurus. Memang betul, dalam sebuah organisasi, ya ataupun partai, yang namanya pengurus inti itu ada 3, KSB. Ketua, sekretaris, bendahara. Nah ini dari beberapa DPC yang keluar itu ketuanya dan juga sekretaris. Ini artinya apa? Berarti ada sesuatu, something wrong ya dengan mesinnya gitu loh. Berarti lagi masalah ini, mesinnya lagi ngadat. Gitu dia. Jadi bisa dipastikan ya, kalau untuk ya Jawa Barat itu Garuda. Dan juga untuk PDIP, maaf. Ya, dan yakinlah kalian, kalau kalian tidak introspeksi diri, kalau kalian tidak bisa membenahi diri, ini akan terjadi gelombang-gelombang pengunduran diri yang besar-besaran lagi. Aku tidak memprovokasi, ini pandanganku saja. Karena apa? Biasanya kalau ada aksi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan sebagainya, itu karena ada aksi pertama kan? Iyalah, karena ada aksi pertama. Dan ini juga orang-orang yang sudah mulai bersuara, mulai berani ini gitu loh. Nah, memang selayaknya, sepatutnya yang namanya pemerintahan itu kita dukung. Baik tidak suka atau tidak suka, kita dukung pemerintah kita. Dan ini jujur saja lah. Ini sebetulnya adalah buah dari apa yang kalian hasilkan selama ini. Kalian terlalu nyinyir terhadap pemerintah. Kalian terlalu menjudge pemerintah. Kalian terlalu berkata bahwasanya pemerintah kotor dan kalian itu bersih. Ya, segala macam sumpah serapah pun juga dengan teganya kalian keluarkan. Sampai istilah anjing kapitalis pun juga keluar dari mulut seorang dari kader kalian. Kalau ku bilang, kalau ku katakan, tidak akan mungkin bisa partai kalian itu besar kalau tidak ada Joko Widodo. Itu kalian sangkali. Jujur saja, kalau tidak ada Bapak Jokowi, tidak besar nama kalian itu. Kalau tidak ada Bapak Jokowi, tidak banyak caleg-caleg yang terpilih dari partai kalian. Kalau tidak ada Jokowi, tidak akan bisa kalian itu sebesar ini. Ya jujur saja lah aku bilang. Kenapa orang berminat memilih partai dari usungan PDIP? Karena mereka itu yakin bahwa mereka itu ada kesamaan visi dan misi dengan Bapak Jokowi. Bukankah itu yang terjadi selama ini ketika sosialisasi, ketika interaksi dengan masyarakat, ketika pasang baliho, foto siapa yang paling banyak beredar di baliho? Caleg dan juga Jokowi, bukan caleg dan ibu ketum. Tapi itulah ya, aku mau bilang sama kalian, jujur saja, kalau kalian tidak berbenah diri, kalau kalian tidak introspeksi diri, kalau kalian tidak mengevaluasi diri, kita tidak tahu apa ke depannya. Aku sudah kusampaikan di video sebelumnya, ya, bahwasanya kandang banteng itu akan menjadi tinggal kenangan. Bisa saja banteng pun jadi tinggal kenangan. Bisa jadi tinggal kenangan itu. Karena apa? Banyak partai-partai besarnya itu tinggal kenangan. PDS, Parkindo, dan juga partai-partai lainnya itu. Banyak partai-partai besar yang lainnya juga sudah menjadi kenangan.
Gitu loh. Jadi jangan kita terlalu sombong bangga hati. Jangan kita terlalu merasa besar gitu loh. Sehingga kita menganggap semuanya kecil. Menganggap partai lain kecil. Menganggap politisi lain kecil. Nah sekarang juga kalian menganggap bahwa presiden kalian kecil. Itu yang kami tidak suka. Gitu loh ya. Jadi sudahlah ya. Jadi nggak ada yang perlu dibahas lagi. Karena apa? Karena kita nggak tahu ya. Kemungkinan boleh terjadi. Ya akan terjadi gelombang-gelombang pengunduran diri yang terjadi nanti di beberapa provinsi. Ya kita doakan sajalah partai kalian itu makin hari makin kuat. Dan supaya kalian itu bisa mempertahankan kualitas kerja kalian. Oke, sampai di sini dulu. Salam hormat, salam perbelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Pemirsa Metro Bona dimanapun Anda berada, Metro Bona memberikan kesempatan kepada saya untuk berkiprah di partai ini. Tokoh dan senior partai yang telah membimbing Mas Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Kang Maman Yulia, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Kang Beni Rudiono, Kang Kosim, Kang Oing Abdurrahim, Ibu Hajah Eni Garyani, sahabat-sahabat seperjuangan, pengurus DPC, PAC, ranting, dan anak ranting yang telah sama-sama berjuang dalam suka maupun duka. Saya meminta maaf sebagai manusia biasa, saya pernah hilaf dan memiliki keterbatasan. Rekan-rekan semua juga sudah menyimak perjalanan politik saya, khususnya terkait raihan hasil Pileg 2024. Sekuat hati saya ikhlas menerima, tetapi banyak orang-orang yang berjuang, khususnya kedua orang tua saya, istri dan anak, rekan-rekan seperjuangan, ya, yang berjuang hampir 1 tahun penuh lamanya, bekerja siang dan malam pun mendoakan, tak henti-hentinya menangis dan menuntut keadilan. Betul? Jika keadilan tidak bisa ditemukan di partai ini, saya harus berjuang di tempat di mana keadilan itu ada dan memberikan kesempatan yang sama bagi kita semua. Satyam Epa Jayate, kita semua percaya itu. Selanjutnya, setelah berkontemplasi dan berdoa sebagai politisi yang lahir, dibesarkan dan tumbuh di Pantura Subang, saya merasakan betul Kabupaten Subang, khususnya Pantura Subang, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak kebijakan yang dirasakan pro terhadap rakyat Subang. Betul? Pelabuhan Internasional Patimban, Bendungan Sadawarna, dan Sodetan Tarum Timur adalah kebijakan konkret Pak Jokowi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Subang saat ini dan di masa akan datang. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, bersama 1000 kader PDI Perjuangan lainnya, mengikuti langkah politik Presiden Jokowi yang jujur. Saat ini semua terinspirasi dari mentor politik Bang Marwarar Sirait, sosok yang selalu memberikan support dan menanamkan value sebagai politisi yang baik dan benar bagaimana berpolitik, satukan perkataan dan perbuatan. Hari ini bersama 1000 orang yang berasal dari PAC, ranting, dan anak ranting PDI Perjuangan. Legon Kulon mana suaranya? Cikau mana suaranya? Pagaden Barat, Cibogo, Sukasari, Pamanukan, Pusaka Jaya, Subang, Pagaden, Cipendei, dan Purwadadi. Kami nyatakan pamit dari PDI Perjuangan dan mengikuti langkah politik Bang Marwarar Sirait. Siap? Siap! Mengawal suksesnya kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran sehingga berdampak maksimal untuk kepentingan masyarakat Subang. Siap? Siap! Saya beserta segenap jaringan yang hari ini hadir, Kang Japet, berkeyakinan sebagaimana di berbagai kesempatan saya sampaikan,
untuk Pilkada Subang yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendukung dan siap memenangkan kembali Haji Ruhimat menjadi Bupati Kabupaten Subang 2024-2029. Hal tersebut tentunya sejalan dengan semangat Pak Jokowi dan Prabowo Gibran mewujudkan pembangunan Indonesia maju yang berkelanjutan, efektif, dan bermanfaat untuk rakyat menyongsong Indonesia Emas 2045. Bona No Spot kali ini berlokasi di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, di mana mantan Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Bung Niko Rinaldo, diantar oleh ribuan kadernya menuju Sekretariat DPC PDI Perjuangan Jalan KS Tubun, Subang. Ada apa? Mari kita ikuti bersama. Kita akan pamit dari PDI Perjuangan dan mengikuti langkah politik Bang Marwarar Sirait. Siap? Siap! Saya beserta segenap jaringan yang hari ini hadir, Kang Japet, berkeyakinan sebagaimana di berbagai kesempatan saya sampaikan, untuk Pilkada Subang yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendukung dan siap memenangkan kembali Haji Ruhimat menjadi Bupati Kabupaten Subang 2029. Nah, dengan ini ya mohon izin, mana angkat KTA-nya? KTA-nya angkat. Ya. Biar KTA-nya. Ya ini kalau ditanya kader atau bukan, ini ber-KTA ya. Terima kasih banyak. Ini diserahkan. Nah, itu ya. Mani kau sini. Ya. Ya dulu. Ya. Sekali lagi. Ya silakan. Acara agenda apa ini di PDP? Ya, terima kasih banyak. Hari ini Niko bersama 1.000 kader simpatisan PDI Perjuangan pamit dari PDI Perjuangan. Dari PDI Perjuangan, Dari PDI Perjuangan sebagai anggota dan sebagai kader. berupa apa? Penyerahan KTA? Penyerahan KTA secara serentak. Ada yang menerima siapa? Ada yang terima, alhamdulillah, Kak Ujang Yusuf Japet. Kenapa sampai Kang Niko ini? Latar belakangnya apa kira-kira? Ya pertama tentunya di dalam hidup ya kita harus memilih. Ya, Niko diajarkan oleh mentor politik Niko Bang Marwarar Sirait bahwa kita juga harus berpolitik secara etik. Ya, nah, kita datang tampak muka, pulang tampak punggung. Sehingga hadirnya Niko bersama segenap kader-kader PDI Perjuangan juga bagian dari untuk pamit secara baik-baik. Ada persoalan yang mungkin sangat mendasar bagi Bung Niko, sehingga Bung Niko keluar tiba-tiba ini dari PDIP. Ya tentunya kan masyarakat sebenarnya tanpa harus dijelaskan juga sudah mengikuti perjalanan politik Niko di 2024 ya, di Pileg Februari yang lalu. Ini juga bagian dari Niko mengikuti kata hati dan sesuai dengan tulisan di kaos Niko ya. Kita tegak lurus dengan 39.398 suara yang terus mendorong Niko mengambil satu langkah politik yang pasti. Ya. Kira-kira begitu. Artinya ketika ini kan persoalannya ini mendekati jelang Pilkada Subang. Ketika Bung Niko ini disebut-sebut oleh masyarakat yang harus tampil di pertarungan Pilkada Subang. Artinya ketika Kang Niko ini keluar dari PDIP, perahu mana kira-kira nanti yang akan? Ya kembalikan lagi Niko terhadap dukungan masyarakat dan Niko juga yakin dan percaya pimpinan-pimpinan partai politik yang hari ini ada di Subang yang memiliki kesempatan untuk maju, situasinya hari ini kan dengan jeli. Melakukan kajian, ada survei, menguji setiap figur-figur yang hari ini juga tampil ya di permukaan. Ya Niko sebenarnya jujur saja tidak memiliki ambisi untuk maju. Tapi sekali lagi langkah yang Niko lakukan itu didasari dari dorongan dan aspirasi masyarakat. Ya, sehingga Niko kembalikan terhadap masyarakat dan Niko kembalikan terhadap partai politik. Tapi meskipun begitu ya komunikasi politik akan terus kita lakukan. Bagaimana mungkin sikap Kang Niko sendiri kepada masyarakat Subang, terutama dengan pamitnya nih Kang Niko dari
PDI Perjuangan, terutama kepada masyarakat dan internal. Ya, tadi kan Niko minta izin, pamit, ya alhamdulillah disambut dengan baik. Niko juga datang baik-baik, tidak bermaksud apapun. Tapi alhamdulillah ya inisiasi Niko pamit direspon luar biasa oleh segenap kader yang berjuang, terutama ya pada saat pileg kemarin yang suaranya tuang di dalam kaos Niko ini, mereka tergerak untuk membersamai kemanapun langkah politik yang Niko akan lakukan. Ini mereka spontan saja. Karena juga tanpa direncanakan, tanpa diagendakan, alhamdulillah hari ini Niko memutuskan menginformasikan terhadap jaringan untuk pamit, mereka membersamai Niko pamit. Dan ini berpotensi PDI Perjuangan di Subang gembos ya ke depan. Oh, Niko nggak tahu kan masing-masing, Niko yakin masing-masing partai politik juga bisa menyikapi hal-hal semacam dinamika politik yang ada di internal. Ya, kalau bicara jumlah raihan suara Bung Niko kemarin di Pileg aja sudah 39.398. Artinya suara Kang Niko di sini untuk PDIP Subang khususnya. Ya, suara pribadi. Gembos ya? Suara pribadi. Oke. Dan ini berpotensi PDIP Subang ke depan gembos. Dan Niko itu diserahkan lagi terhadap PDI Perjuangan. Oke. Terima kasih ya. Ya, nuhun bisa. Ya. Terima kasih banyak Subang. Kang Japet sebagai ketua Bapilu DPC PDIP Kabupaten Subang. Siap. Dengan adanya sebuah peristiwa politik di internal PDIP Subang, di mana mantan sekjen ya, Kang Niko menyerahkan kartu KTA ya, artinya keluar secara baik-baik dari PDI Perjuangan. Bagaimana sikap partai? Tadi kita sudah sampaikan juga, sekarang kita sampaikan terkait hal tadi itu menurut pandangan kami hal biasa Kaji. Hal biasa bagian daripada dinamika partai, bagian daripada dinamika organisasi, dan tentunya kami menganggap itu bagian daripada konsolidasi partai. Kenapa demikian? Karena tadi ada yang masuk, ada juga yang keluar, apalagi tadi Saudara Niko menyampaikan secara baik-baik bahwa beliau keluar dari PDI Perjuangan. Dan terkait alasan apa itu ini, ya kita tidak tahu juga. Yang jelas tadi saya menerima secara langsung pengunduran diri dia sebagai pengurus DPC PDI Perjuangan. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Kang Niko Rinaldo yang selama dalam perjalanannya sudah mendedikasikan daripada hidupnya untuk ikut bersama-sama membesarkan PDI Perjuangan. Dan terkait ketika hari ini Niko keluar dari PDI Perjuangan, itu bagian daripada dinamika dan mungkin itu pilihan daripada jalan ninjanya sebagai seorang Nikonya. Seperti itu. Kira-kira menurut partai atau secara pribadi Kang Japet sebagai ketua Bapilu, karena ini menjelang pilkada, terkait masalah ini apakah sangat mengganggu di internal partai atau seperti apa? Saya berpendapat sampai hari ini PDI Perjuangan tetap solid dan tetap satu tarikan napas. Di bawah kita juga sudah berkonsolidasi. Ada beberapa pengurus ataupun bagian daripada pengurus partai. Tadi kalau saya mengecek ada 87 KTA yang dikembalikan ke DPC PDI Perjuangan. Itu mungkin hanya bagian kecil daripada pengurus yang ada di Kabupaten Subang. Karena lebih dari puluhan ribu kita punya pengurus PDI Perjuangan Haji ya. Jadi 87 tadi yang keluar secara baik-baik ya kita berapresiasi, kita ucapkan terima kasih. Dan ke depan partai akan tetap solid, tetap berjuang dan tetap bisa memenangkan pilkada di 2020. Kira-kira dengan tiba-tibanya Kang Niko keluar dari PDIP sangat disayangkan nggak sebagai ini? Kalau secara pribadi karena Niko itu teman seperjuangan, kita pun tanda tanya besar. Tetapi tadi Kak Haji, ini bagian daripada pilihan hidup Niko sendiri sebagai pribadinya Niko. Saya tidak bisa melarang, saya tidak bisa menyarankan. Tadi saya sampaikan mungkin Niko mengambil jalan ninjanya sendiri dan saya tetap mengambil jalan ninja saya untuk tetap konsisten di PDI Perjuangan biar Gepeng tetap banteng Kak Haji ya. Seperti itu. Gitu. Pembahasan hubungnya terkait kader di Kabupaten Subang, kader PDIP yang mengundurkan diri ya. Ya ada sebab-sebabnya mungkin ya kan. Ya semoga ini tidak awal yang jelek untuk PDIP ya. Harus cepat berbenah diri ya kan, supaya tidak makin besar masalah ini. Oke, itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.